Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari grup 5 kelas A4DA akan mempresentasikan praktikum final project dari mata kuliah Production and Operation Analysis. Langsung saja, kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama yaitu Ahsanul Arfi sebagai ketua kelompok. Kemudian saya Elva Sofi Kolbina, kemudian ada Dahna Sofi, selanjutnya ada Rizkika Adi Purnomo, dan juga ada Yoga Adrian. Yang akan kami jelaskan diantaranya yaitu terdapat bab 1, bab 2, bab 3, dan juga bab 4 yang berisi kesimpulan dan saran. Langsung saja, bab 1 yaitu rumusan masalah mengenai studi kasus La Familia Bike. Yang pertama yaitu berapa jumlah yellow bike yang harus diproduksi di tahun 2022 agar efisien dan sesuai permintaan. Kemudian rumusan masalah yang kedua, bagaimana perhitungan expected revenue dan juga profit tahun 2022 hingga 2023 setelah kelayakan pembangunan fasilitas. Kemudian rumusan masalah yang ketiga yaitu metode aggregate planning, apa yang paling optimal untuk menekan biaya dan juga risiko kekurangan stok. Rumusan masalah yang keempat yaitu apakah safety stock dan juga kapasitas produksi saat ini cukup untuk memenuhi jadwal produksi yang sudah direncanakan. Dan juga rumusan masalah yang terakhir, berapa jumlah engineer optimal dan juga bagaimana sistem penjadwalan kerja dan Kanban yang efisien. Tujuan dari praktikum final project ini yang pertama itu untuk menganalisis kebutuhan produksi Yellow Bike tahun 2022 berdasarkan proyeksi permintaan dan juga kondisi stok yang tersedia. Selanjutnya yaitu untuk menghitung expected revenue dan juga profit perusahaan dari penjualan Yellow Bike dan mengevaluasi keputusan investasi dalam bentuk pembangunan fasilitas baru. Tujuan yang ketiga untuk menerapkan dan juga membandingkan berbagai metode aggregate planning, lot sizing seperti zero inventory, silver mill, dan juga yang lainnya dalam rangka menentukan strategi produk yang terbaik. Tujuan yang keempat yaitu untuk mengevaluasi kapasitas kerja, output harian, serta idle time produksi guna memastikan efisiensi produksi dan juga pemanfaatan sumber daya. Untuk tujuan yang terakhir yaitu untuk menyusun strategi manajemen tenaga kerja dan juga penerapannya dalam sistem Kanban yang sesuai dengan kebutuhan produksi Yellow Bike. Selanjutnya bab 2 yang akan dijelaskan oleh Ahsanul Arfi. Baik, untuk landasan teori yang pertama itu forecasting. Forecasting digunakan untuk meramalkan peristiwa di masa depan melalui pemanfaatan pola data masa lalu. Adapun metode yang digunakan pada praktikum ini yang pertama itu metode TSD yang digunakan untuk memahami komponen pola data sebelum dilakukan metode peramalan yang lebih lanjut. Untuk metode yang kedua yaitu moving average yang digunakan untuk melakukan peramalan sederhana dengan cara menghitung rata-rata dari sejumlah periode sebelumnya. Adapun metode yang ketiga yaitu hot linear trend method. Metode ini merupakan pengimbangan dari exponential smoothing yang mampu menangkap pola tren dalam data. Adapun metode forecasting yang keempat yaitu hot winters. Hot winters digunakan untuk menangani data dengan tren dan musim. Kemudian itu landasan teori kedua yaitu aggregate planning. Aggregate planning merupakan penyusunan strategi produksi yang mampu menyeimbangkan permintaan konsumen dengan kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan. Adapun metode aggregate planning yang digunakan pada praktikum ini yaitu yang pertama zero inventory plan. Merupakan metode perencanaan agregat yang bertujuan agar tidak terdapat persediaan pada akhir periode perencanaan. Untuk metode yang kedua itu constant workforce plan. Merupakan metode yang mempertahankan jumlah tenaga kerja tetap selama periode perencanaan. Untuk metode yang ketiga itu overtime plus subcontract. Merupakan strategi perencanaan agregat yang mengkombinasikan penggunaan lembur dengan penyerahan sebagian proses produksi kepada pihak ketiga melalui mekanisme subkontrak.
Adapun metode terakhir yaitu overtime plus loss of sales, merupakan strategi perencanaan agregat yang menggunakan jam kerja lembur untuk menutupi sebagian kelebihan permintaan, namun tetap menerima kemungkinan adanya kehilangan penjualan atau loss of sales. Adapun landasan teori yang berikutnya itu bill of material, merupakan data terstruktur yang menggambarkan secara rinci hubungan antara produk akhir dengan komponen, subkomponen, serta bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Kemudian yaitu ada Master Production Schedule atau MPS, merupakan jadwal induk produksi yang menetapkan jumlah produk akhir yang harus diproduksi dalam periode tertentu berdasarkan permintaan aktual maupun peramalan permintaan. Yang ketiga yaitu Material Recruitment Planning atau MRP, merupakan suatu sistem perencanaan dan pengendalian produksi yang digunakan untuk menentukan jumlah serta waktu kebutuhan material yang diperlukan dalam proses manufaktur. Kemudian itu ada landasan teori lot sizing. Lot sizing merupakan proses menentukan jumlah material atau komponen yang harus dipesan atau diproduksi pada suatu periode tertentu. Adapun metode yang digunakan pada praktikum ini, yang pertama itu metode Silvermill, merupakan teknik heuristik yang digunakan untuk menentukan ukuran lot dengan cara meminimalkan biaya rata-rata per periode. Kemudian ada metode less unit cost atau LUC, merupakan teknik heuristik yang menentukan ukuran lot dengan meminimalkan biaya total per unit. Untuk metode yang ketiga yaitu metode part period balancing atau PPB, yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara biaya pemesanan dengan biaya penyimpanan. Kemudian terakhir itu metode Wagner-Wheaton. Metode ini digunakan untuk menghitung biaya total minimum dari seluruh horizon perencanaan dengan mempertimbangkan semua kemungkinan kombinasi pemesanan. Kemudian itu ada Kanban. Kanban merupakan salah satu metode dalam sistem produksi just in time atau JIT yang dikembangkan di Jepang, khususnya oleh Toyota Production System atau TPS. Kanban merupakan suatu sistem pengendalian produksi dan persediaan yang berfungsi sebagai alat komunikasi di lantai produksi untuk mengatur aliran material secara tepat waktu dan sesuai kebutuhan. Kemudian ada operation scheduling, merupakan serangkaian keputusan yang mengatur kapan dan bagaimana pekerjaan dilakukan dalam suatu sistem produksi dengan tujuan untuk mengoptimalkan sumber daya serta memenuhi tenggat waktu permintaan. Kemudian yang terakhir itu production capabilities. Production capabilities itu kemampuan produksi yang dapat didefinisikan sebagai kapasitas dan kapabilitas suatu perusahaan dalam menghasilkan produk sesuai dengan permintaan pasar dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Baik, selanjutnya bab 3 hasil dan pembahasan. Yang pertama ada forecasting. Dari hasil dan pembahasan bagian forecasting, analisis, metode Halls memberikan hasil prediksi yang paling akurat sehingga dipilih untuk produksi perencanaan produksi tahun 2022. Kemudian, pada bagian agregat planning, hasil dari analisis kami, overtime dan subkontrak mengoptimalkan tenaga kerja, menekan biaya, dan tetap memenuhi permintaan. Selanjutnya, pada bagian Bills of Materials, hasil dari analisa kami, BOM mempermudah identifikasi dan pengelompokan komponen untuk perencanaan MRP. Selanjutnya, hasil pada Master Production Schedule atau MPS, kekurangan stok di Oktober memicu peningkatan produksi pada bulan November. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Yoga. Oke, untuk selanjutnya terkait material requirement planning. Di sini digunakan untuk mengelola kebutuhan material dalam produksi sepeda La Familia bike yang lebih efisien. Dari hasil analisa
kelompok kami, MRV La Famille Effect, menunjukkan pada pola kebutuhan material yang fluktuatif setiap bulannya. Nilai PAP di beberapa periode sempat berada di bawah batas safety stock, sehingga sistem memicu plan order release pada periode sebelumnya. Strategi ini memastikan ketersediaan material selalu terjaga, produksi tidak terhenti, dan permintaan konsumen dapat dipenuhi tepat waktu tanpa menyebabkan kelebihan persediaan. Selanjutnya, untuk hasil dan pembahasan terkait dengan lot sizing. Dari hasil analisa kelompok kami, yang pertama, total part cost sebesar Rp1.016.000 dan total assembly cost sebesar Rp5.808.000 menunjukkan bahwa biaya perakitan assembly relatif kecil dibandingkan biaya komponen utama atau parts. Dan yang kedua, dengan pendekatan zero inventory plan, perusahaan dapat menekan biaya persediaan sehingga total pengeluaran yang dibutuhkan sebesar Rp212,81 miliar. Lalu yang ketiga, expected revenue mencapai Rp1,176 triliun, menghasilkan expected profit yang tinggi, yaitu sebesar Rp963,45 miliar atau margin keuntungan lebih dari 80%. Dan yang keempat, target produksi pada tahun 2022 adalah sebesar 561.083 unit green bike dan 536 unit yellow bike, menandakan kepastian produksi kapasitas produksi yang hampir seimbang antar varian. Dan yang terakhir yaitu struktur biaya yang lebih besar pada parts dibandingkan assemblies memberi peluang efisiensi pada tahap pengadaan komponen tanpa mengganggu proses perakitan. Dan yang selanjutnya terkait dengan inventory control atau Kanban. Untuk analisis hasil kelompok kami, total kartu Kanban tertinggi yaitu ada pada spokes ya dengan angka sebesar 153 kartu karena kebutuhan parts per unit yang sangat besar yaitu 30 pieces per unit dan demand finished goods yang tinggi sehingga memerlukan pengelolaan stok ketat untuk menghindari bottleneck. Lead time sebagian besar berada pada kisaran 0,1 sampai 1 jam, yang mana proses relatif cepat namun perlu sinkronisasi antar work center. Unit per Kanban card L bervariasi sebesar 25 sampai 60 unit disesuaikan dengan container capacity dan demand rate. Komponen dengan kapasitas kecil seperti basket dan SS sub assembly 2 memerlukan frekuensi pengisian lebih sering. Dan yang selanjutnya yaitu maksimum inventory tertinggi terdapat pada spokes sebesar 5.065 unit dan tire sebesar 507 unit, sehingga perlu evaluasi agar tidak overstock. Dan yang terakhir yaitu secara keseluruhan sistem Kanban ini menunjukkan keseimbangan antara frekuensi replenishment dan kapasitas kontainer. Namun beberapa komponen kritis high G dan high inventory memerlukan prioritas kontrol, visual, dan jadwal pengiriman yang lebih ketat. Dan yang selanjutnya terkait dengan operation scheduling, hasil dari analisa kelompok kami untuk metode penjadwalan menggunakan Campbell-Dudek-Smith algorithm untuk menentukan urutan kerja yang optimal dan meminimalkan waktu menganggur atau idle time. Didapatkan hasil penjadwalan dengan urutan yang terbaik 3, 5, 1, 4, dan 2. Dan didapatkan total idle time kurang lebih 40 menit. Sistem kerja dan estimasi biaya tenaga kerja, sistem rotasi 5-2, 5 hari kerja, 2 hari libur. Estimasi total gaji bulanan operator yaitu sebesar Rp437.385.000 rupiah, dan untuk penerapan dalam perencanaan digunakan sebagai acuan
dalam penyusunan job order, juga mendukung penataan tenaga kerja secara efisien. Selanjutnya untuk bab 4, kesimpulan akan dilanjutkan oleh Mas Rizika. Baik, terima kasih Mas Yoga. Untuk bab selanjutnya adalah bab keempat, kesimpulan. Dari hasil dan pembahasan yang sudah dijelaskan oleh Mas Yoga tadi, kami menarik beberapa poin kesimpulan di sini. Di antaranya untuk poin forecasting, itu metode Holtz memberikan akurasi yang terbaik, yaitu memberikan MAP, MAD, MSE terendah, sehingga efektif untuk studi kasus La Familia baik. Kemudian untuk agregat planning, strategi yang efektif, yang menurut kami efektif adalah strategi overtime dan subkontrak. Hal ini dipilih karena biaya terendah dan tetap memenuhi permintaan tanpa kehilangan penjualan ataupun menumpuk stok. Kemudian selanjutnya ada di bill of material. Assembly chart mempermudah untuk klasifikasi part dengan membuat bill of material secara terstruktur. Kemudian master production schedule atau MPS, ya ini periode dengan PAB negatif di bulan Oktober yang memicu peningkatan produksi di bulan berikutnya, yaitu bulan November, untuk mengembalikan safety stock. Kemudian untuk material requirement planning atau MRP, kebutuhan material bervariasi sepanjang tahun, sehingga perlu perencanaan kapasitas dan pengadaan bahan baku lebih awal. Kemudian poin selanjutnya, untuk kesimpulan load sizing, Silver Mill Body memiliki total cost tertinggi, yaitu Rp600.000. Kemudian untuk LUC, mayoritas komponen efisien jika dipesan bulanan. Kemudian untuk PPB, menjaga keseimbangan biaya simpan dan setup di antara grip Rp180.000. Dan metode Wagner-Wittin memberi kombinasi optimal, namun biaya load sizing-nya bisa mencapai total lebih dari 2 miliar. Kemudian untuk metode expected revenue, potensi pendapatan akan datang lebih besar, namun perlu dievaluasi biaya produksi dan load sizing-nya untuk memastikan profit tetap optimal. Kemudian untuk inventory control, sistem Kanban ini akan unggul dalam menjamin ketersediaan komponen tepat waktu dan mendukung konsep just in time dan mengurangi pemborosan dari inventory. Kemudian untuk operation scheduling menggunakan algoritma CDS dengan urutan kerja yang optimal dari 3, 5, 1, 4, dan 2 dengan idle time sekitar 40 menit dan sistem kerja rotasi 5-2 serta gaji bulanan dari operator yang mencapai angka Rp430.727.385 untuk mendukung alokasi tenaga kerja yang efektif. Untuk selanjutnya, masuk ke poin saran dari kami untuk studi kasus La Familia ini. Untuk forecasting digunakan metode Holtz sebagai metode peramalan utama karena terbukti memberikan hasil yang paling akurat. Dan untuk agregat planning, terapkan strategi overtime serta subkontrak untuk mengoptimalkan kapasitas tenaga kerja, menjaga efisiensi biaya, dan tetap memenuhi permintaan pelanggan tanpa kehilangan penjualan dan penumpukan inventory. Kemudian di MRP juga mempersiapkan kapasitas produksi dan pengadaan bahan baku lebih awal untuk menghindari kekurangan pasokan, terutama pada periode saat permintaan sedang tinggi-tingginya. Di hal analisis keuangan, ini kita menyarankan untuk melakukan perbandingan antara expected revenue dengan expected profit, serta mengevaluasi strategi produksi mana dan efisiensi biaya untuk memastikan keuntungan yang lebih optimal. Poin berikutnya ada di inventory control.
sebagai saran untuk mengimplementasikan metode Kanban agar menjamin ketersediaan komponen tepat waktu, mencegah kekurangan stok, dan mengurangi pemborosan inventory. Kemudian operation scheduling, kami menyarankan untuk menggunakan CDS algoritma atau Campbell, Dudek, and Smith algorithm untuk menentukan urutan kerja yang optimal dan meminimalkan idle time, serta menerapkan sistem rotasi kerja 5-2 dengan estimasi total gaji yang sudah disebutkan di poin kesimpulan tadi. Baik, itu yang mungkin bisa kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan ataupun salah kata dari kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.